Simon menabung uang sebesar 1 juta di tahun 2021. Bank memberi suku bunga majemuk jika tahun 2026 saldonya menjadi 2 juta, maka saldonya menjadi 8 juta pada tahun keberapa. Berarti bunga majemuk ya, rumus daripada bunga majemuk ini kita gunakan adalah MN sama dengan M dikali 1 ditambah bunga majemuk dipangkatkan dengan N ya. Oke, kita mulai. Tahun 2000, di sini tahun 2021, ini kita anggap adalah mula-mula atau M sama dengan 1 juta. Jika tahun 2026, berarti ini N-nya menjadi 5 ya. Dapat di sini adalah N-nya sama dengan 5 tahun. Saldonya berarti M ke-5 itu adalah 2 juta. Maka saldo berarti yang ditanya adalah pada saat N keberapa? Pada saat 8 juta. Berarti kita cari dulu yang ini dulu ya teman-teman ya. Pada saat M ke-5 ini sama dengan mula-mula 1 juta dikali dengan 1 ditambahkan dengan I dipangkatkan dengan 5 ya. Oke, berarti MN, M ke-5 itu adalah 2 juta sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah I pangkat 5, 1 juta. Jadi kita bagi, maka hasilnya sama dengan 2, 1 ditambah I pangkat 5, atau 2 pangkat 1/5 sama dengan 1 ditambahkan dengan I. Oke, kita cari adalah saldo pada saat MN-nya. MN-nya di sini sama dengan 8 juta ya. Oke, rumusnya kita pakai ini adalah M-nya diketahui 1 juta dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N sama dengan 8 juta ya. Ini kita bagi 8 juta dibagi 1 juta berarti sisa 8 ya. Dimana I tambah I ini sama dengan 2 pangkat 1/5 dikalikan dengan N. 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Karena basisnya sama, pangkatnya kita turunkan ya. Nih, basisnya sama, maka pangkat diturunkan. Diperoleh hasilnya sama dengan N/5 sama dengan 3. Kita kalikan saja, diperoleh N-nya sama dengan 15. Berarti mula-mula di tahun 2021 ya. Ditambah 15 tahun kemudian berarti 2036 lah uang daripada si Simon menjadi 8 juta. Diketahui data bilangan bulat terurut dan tidak memiliki modus. Jika S dikurang R sama dengan Q dikurang P, maka nilai dari QR dikurang PS sama dengan. Berarti aku misalkan di sini datanya, aku tulis ya, terurut ya teman-teman dan bilangan bulat. Berarti P 3, Q 6, R 7, S 10. Berikutnya, berarti bisa kita ambil dulu di sini nilai P-nya bisa 0 ya. Berarti 0, 1, 2, Q-nya di sini bisa 4, 5. Nah, permasalahannya di sini. Katanya bilangan terurut ya. Di sini 6, di sini 7. Ya teman-teman, berarti kemungkinan selang antara 6 dengan 7 tidak ada ya teman-teman. Berarti kemungkinannya di sini adalah dantumnya sama, datanya sama, berarti aku misalkan P-nya 3, berarti ini juga 3. Berarti ini Q-nya 6, berarti sini juga 6, R-nya 7. Berarti S-nya juga harus 10. Kenapa? Karena ini juga dikatakan tidak memiliki modus ya. Jika S dikurang R berarti mana S-nya? S-nya berarti 10. Jika S dikurang R sama dengan Q dikurangkan dengan P. 10 dikurang 7, Q-nya 6 dikurang 3. Benar ya? 3 sama dengan 3 terbukti ini ya. Terbukti. Yang ditanya adalah nilai daripada QR dikurang PS.
Q6 R-nya 7 dikurang P-nya 3, S-nya 10, hasilnya sama dengan 42 dikurang 30 adalah 12 ya. Perhatikan grafik berikut ini. Berarti ada dua grafik fungsi eksponen dan fungsi garis lurus ya. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kita partisi satu-satu masing-masing ya fungsi tersebut. Fx tidak akan menyentuh sumbu X. Ini benar ya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena grafik ini adalah grafik daripada eksponen atau pangkat. Sifat daripada grafik eksponen adalah tidak akan pernah memotong sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini grafik daripada A pangkat X. Jika terbalik di sini, berarti ini adalah grafik Y sama dengan A pangkat minus X. Berarti tidak akan pernah memotong sumbu X. Tidak menyentuh sumbu X. Benar ya teman-teman ya. Berikutnya, yang kedua, titik potong Fx dan Gx yaitu 1,4. Berarti langsung aja kita partisi X-nya sama dengan 1 terhadap Fx dan terhadap Gx ya. Berarti nilai daripada F1 ini sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Betul. Berikutnya, G1 ini sama dengan 5 dikurang X, berarti X-nya aku ganti 1, berarti sama dengan 4. Benar. Berarti memotong di 1,4 Fx dan Gx-nya. Yang ketiga, Gx memotong sumbu X di X sama dengan 0. Berarti aku ambil nilai X-nya di sini sama dengan 0 terhadap G ya. Maka diketahui di sini G 0, berarti 5 dikurang 0, X-nya 0, berarti 5. Betul ya teman-teman? Yang keempat, kita partisi grafik Gx memotong sumbu X di X sama dengan 4. Saya ambil X-nya sama dengan 4, berarti G4 ya. Berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Koordinat diminta di sini adalah 0, bukan 1. Berarti salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3 yang benar. Ketahui TQRS jajar genjang. Jika PT sama dengan PQ, maka luas jajar genjang TQRS adalah, diperhatikan gambarnya di sini, ada segitiga dan juga jajar genjang. TQRS berarti aku misalkan di sini ya, aku gambar dulu. Ini adalah jajar genjang daripada TQRS. Oke, diketahui lagi PT sama dengan PQ. PT sama dengan PQ. Oke, berarti TS-nya 6, berarti di sini 6, di sini 6, berarti kita cari dulu QT-nya atau RS-nya ya. Berarti dari sini kita ketahui ya. Diketahui sudutnya berarti depan per miring sinus daripada 30 derajat ini sama dengan 6 per PT atau TP ya. Sinus 30 sama dengan setengah sama dengan 6 per PT. Kita kali silang saja berarti panjang PT-nya sama dengan 12. Jika panjang PT di sini 12 berarti PQ-nya juga 12. Otomatis TQ-nya sama dengan 24. Oke. Berikutnya, kita perhatikan segitiga daripada TPS ya. TPS 30 karena di sini berpenyiku ya. Sudutnya di sini berpenyiku 30, berarti ini 90, sisanya di sini pasti adalah 60 derajat ya. Oke. Syarat daripada sudut jika sehadap maka besar sudutnya sama besar sudut T sehadap dengan sudut R, berarti di sini adalah 60 derajat. Berarti di sini aku misalkan adalah 60 derajat R, di sini S, di sini T, sini Q. Berarti ini jajar genjangnya. Untuk menentukan luasnya kita bagi 2 saja. Jajar genjangnya akan membentuk 2 buah segitiga sama besar. Berarti luas daripada TQRS jajar genjangnya sama dengan 2 kali luas segitiga. Sama dengan 2 kali aturan luas segitiga trigonometri yang kita gunakan ya. Berarti sama dengan setengah yang mengapit sudut 60 derajat itu adalah 6 dengan 24. Berarti 6 dikali 24. Sinus daripada 60 derajat 2 kali setengah habis ya, kali 6 dikali 24
sinus 60 setengah akar 3. 6 bagi 2, 3 dikali 24, 72 akar 3. Diketahui Gx sama dengan akar dari 5x dikurang 1 dan G komposisi Fx sama dengan akar 15x dikurang 6, nilai dari F2. Berarti kita cek di sini dulu adalah G komposisi Fx sama dengan akar dari 15x dikurang 6, berarti Gfx ya sama dengan akar dari 15x dikurang 6. Karena fx tidak diketahui, langsung kita masukkan nilai g, di mana setiap x kita ganti menjadi fx ya terhadap g-nya. Maka akar dari 5x berarti menjadi fx dikurang 1 sama dengan akar dari 15x dikurang 6. Untuk menghilangkan nilai akar, kiri dan kanan kita kuadratkan. Maka hasilnya menjadi 5fx dikurang 1 sama dengan 15x dikurang 6. Yang dimintakan nilai daripada F2 ya teman-teman. Maka kita ganti semua variabel X-nya menjadi 2. Berarti 5F2 dikurang 1 sama dengan 15 dikali 2 dikurang 6. 30 dikurang 6 sama dengan 24. Negatif 1 kasih pindah berarti 5F2 ini sama dengan 25. Sama-sama kita bagi 5, maka F2 sama dengan 5. Cara menabung di Bank A yang menerapkan bunga majemuk. Pada tahun 2006, tabungan Sarah 2 juta rupiah dan tabungan Sarah 3 tahun yang akan datang adalah 4 juta rupiah. Tabungan Sarah 6 tahun yang akan datang adalah, berarti pada tahun 2006 tabungan Sarah 2 juta, itu pada tahun 2006 kita misalkan adalah M sama dengan 2 juta rupiah ya. Pada 3 tahun yang akan datang berarti N-nya sama dengan 3, maka M3 ini sama dengan 4 juta rupiah. Yang ditanya tabungan Sarah itu adalah pada saat M ke-6 sama dengan. Berarti teman-teman harus tahu dulu yang namanya rumus bunga majemuk ya. Rumus daripada bunga majemuk ini adalah MN sama dengan M dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N ya. Yang kita pakai ya teman-teman. Berarti aku ambil jika M ketiga ya sama dengan M, M-nya adalah 2 juta dikali 1 ditambah I, N-nya kita ganti jadi 3 ya. M ketiga diketahui adalah 4 juta sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah I pangkat 3. 4 juta dibagi 2 juta adalah 2, berarti 2 sama dengan 1 ditambah I pangkat 3. Berarti bisa kita ambil nilai daripada M6 sama dengan, pakai rumus ini M-nya adalah 2 juta dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan 6. Berarti 6 ini yang diketahui kan pangkat 3 ya. Berarti kita ubah ke pangkat 3 dulu. 6 3 kali 2 berarti 2 juta dikali 1 ditambah I pangkat 3 kali 2 ya. Maka 2 juta dikali, ini 1 tambah I pangkat 3 adalah 2 dikuadratin. Yang ini ya teman-teman ya. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2 juta berarti hasilnya adalah 8 juta. Jika limit X mendekati 2 dari fungsi AX dikurang 5 dibagi dengan BX dikurang 2B sama dengan 5/6, maka 2A ditambahkan dengan B. Berarti untuk menyelesaikan limit tersebut, kita ambil aturan pertama adalah pada saat kita ambil nilai X-nya sama dengan 2, maka hasil fungsi limit di sini harus menjadi 0/0. Kenapa? Harus bentuk tak tentu dulu, baru bisa kita rubah ke dalam bentuk faktor atau bentuk turunan ya teman-teman ya. Maka aku masukin limit daripada X mendekati 2 dari fungsi AX dikurang 5 dibagi dengan BX dikurang 2B, kita gantikan X-nya sama dengan 2. 2A
dikurang 5 dibagi dengan 2B dikurang 2B, hasilnya harus sama dengan 0 per 0. Jelas bawahnya adalah 0, berarti atasnya juga 0, maka disimpulkan di sini adalah 2A dikurang 5 sama dengan 0, dan 2A ini sama dengan 5, persamaan 1 ya. Kedua adalah kita gunakan dalil L'Hospital atau metode turunan. Hospital ya, atau metode turunan ya teman-teman ya. Berarti langsung aja aku turunkan limit daripada X mendekati 2. Turunan dari AX adalah A, turunan minus 5, 0. Berarti turunan daripada BX, B, ini kita anggap konstanta 0. Hasilnya sama dengan 5 per 6. Dimana diketahui di sini adalah nilai A sama dengan 5 per 2. Kita substitusikan kemari. 5 per 2 dibagi dengan B. Ini sama dengan 5 per 6. Kita kali silang. Berarti 5B ya. 5B di sini sama dengan 15 ya. 30 bagi 2 15. Sama-sama dibagi 5, maka nilai B-nya di sini sama dengan 3. Yang ditanya dalam soal kita adalah 2A ditambah B ya. 2A ditambah B berarti sama dengan 2 dikali 5 per 2 ditambah dengan 3. Berarti hasilnya 8. Jika X memenuhi persamaan 2 log dari 4 dikurang 2 log X dikurang 1 sama dengan 2, maka nilai X. Ini mudah saja ya teman-teman. Berarti kita buat di sini adalah 2 logaritma 4 dikurang 2 logaritma X dikurang 1. 2 ini langsung saya rubah menjadi 2 log 2 pangkat 2 ya. Oke, berarti ini tewas ya teman-teman ya. Maka diperoleh 4 dikurang 2 logaritma X dikurang 1 sama dengan 4. Kasih pindah ini kemari berarti minus dari 2 logaritma X dikurang 1 sama dengan 4 kurang 4, 0 ya teman-teman. 0 dikali minus tetap hasilnya adalah 0. Berarti kita sederhanakan di sini. X kurang 1 sama dengan basis 2. Berarti 0 menjadi pangkat. 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Negatif 1 kasih pindah berarti menjadi positif. Berarti 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2.